Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Irwan Kirana. Nah, pada hari ini kita akan membahas soal dari ujian komprehensif dengan submaterinya. Yang pertama adalah aritmatika, yang kedua adalah himpunan, yang ketiga eksponen dan logaritma, dan yang terakhir adalah pertidasamaan. Dengan total soal ini adalah 20 menit. Dan diakumulasikan sesuai dengan UTBK tahun kemarin yaitu 35 menit. Nah, jadi dalam sesi ini saya buat dalam 4 part saja. Dalam satu part itu terdapat dalam 5 soal saja agar bisa mempermudah dan tidak terlalu panjang juga untuk durasinya. Oke, stay terus dan pantau terus. Awat ya. Oke, yang pertama nih. Gimana jawaban kalian? Bener gak? Ini gampang ya soalnya. Lihat saja. Untuk soal nomor 1 yaitu manakah yang habis dibagi 3 apabila 2K plus 1 habis dibagi 3? Penyataan 1, 2, 3, atau 4. Nah, jadi gini teman-teman. Bentar. Mana ininya? Oh, maaf. Ternyata pennya belum jalan tadi. Oke. Di sini adalah ada 2K plus 1 dibagi 3 habis. Artinya habis kita misalkan dengan N. Nah, jadi apa sih yang disebut habis? Jadi misalkan ada 6 bagi 3 sama dengan 2,00. Nah, habis di sini berarti tidak bersisa gitu. Nah, berarti sisanya 0. Ini tidak bersisa artinya. Maka dari sini kita dapat bahwa misalkan dengan N, jadi N itu adalah elemen dari bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah Z ya. Z. Nah, Z dengan apa sih yang dimaksudkan bilangan bulat? Misal dari titik-titik, misal dari min 1, 0, 1. Nah, yang penting tidak ada koma-koma. Nah, biar mudah, kita misalkan nih dengan N-nya sebagai 1. Misal N sama dengan 1, maka didapat 2K plus 1 per 1 per 3. Ini akan menjadi 2K plus 1 sama dengan 3. Atau kita pindah ruaskan angka satunya, maka ini akan menjadi 2K sama dengan 2 atau K-nya sama dengan 1. Oke, sampai sini mengerti? Nah, sekarang nih ke penyataan nomor 1. Kita substitusikan dengan angka K sama dengan 1. Berarti 2K plus 4 dibagi 3, apakah bersisa atau tidak? Nah, kita bagi 3. Berapa hasilnya? 2 plus 4 jadi 6 ya. 6 bagi 3, 2. Tidak ada perkomaan. Berarti artinya penyataan 1 benar. Yang kedua adalah 6K kali 1 per 3. Berapa? Sama aja. 2. 6 bagi 3, 2. Tidak bersisa. Berarti penyataan 2 benar. Nomor 3. 4K plus 8. Atau per 3, atau kita substitusikan K-nya sama dengan 1. 1 plus 8 per 3. Berapa? 8 plus 4, 12 per 3. Berapa? 4. Tidak ada koma, berarti penyataan 3 benar. Nah, ini yang keempat. 2K min 9 per 3 atau 2 per 1 plus, min 9 per 3 sama dengan 2 min 9 min 7 per 3. Atau kita sederhanakan ini akan menjadi 2 min 2 1 per 3. Oke, ini adalah sisanya. Sisa berarti penyataan 4 tidak memenuhi. Maka yang mana yang benar? Yang A. 1, 2, dan 3 saja yang benar. Oke. Gimana jawaban kalian? Semoga benar ya. Lanjut kita ke nomor 2. Oke, kita lanjut nih ke soal nomor 2. Semoga jawaban kalian benar ya. Sebanyak 12 orang pekerja dapat menyelesaikan sebuah proyek dalam 16 hari. Setelah 14 hari bekerja, terdapat 4 orang pekerja yang sakit sehingga tidak bisa meneruskan bekerja. Pada kondisi tersebut, proyek dapat diselesaikan dalam waktu berapa hari. Nah, kita ada rancangan nih misalkan ya. Ada sebuah rancangan untuk menyelesaikan suatu proyek.
Jadi rancangannya ketika dalam 12 orang proyek itu selesai, proyek selesai PS dalam 16 hari. Nah, ini rancangan. Nah, jadi dalam rancangan tersebut itu adalah memiliki suatu kekuatan gitu, kekuatan si pekerja dalam bentuk N. Misal N itu adalah suatu kekuatan yang membuat proyek tersebut dapat terlaksanakan. Maka kita buat dalam 12 kali 16 itu sama dengan N. Nah, lalu realitanya, nah ada 4, setelah 4 hari nih ternyata ada 4 yang sakit mungkin karena kelelahan atau gimana. Nah, jadi realitanya yang pertama itu berarti dalam 4 hari, berarti dalam 1 sampai hari ke-1 sampai hari ke-4 itu berarti masih full ya untuk jumlah pekerjanya, berarti dalam 4 hari kita kali 12 karena masih full. Kemudian dilanjut nih dalam hari ke-5 sampai hari keberapa gitu agar selesai. Berarti harinya kita misalkan W kali. Nah, berapa nih sisa pekerja? Sisa pekerja pernah 12 orang. Ada 4 yang sakit, berarti nyisa 8. Ada 8 orang. Nah, gini. Sama dengan N. Nah, karena ini N, kita bisa dong dalam bentuk persamaan, maka 12 kali 16 sama dengan 4 kali 12 tambah W kali 8. Nah, kita pindah ruaskan untuk yang ini. Berarti 12 kali 16 minus 4 kali 12 sama dengan 8W. Atau agar mudah nih, saya gunakan salah sifat distributif kalau nggak salah. 12-nya kita keluarkan, maka ini akan jadi 16 minus 4 sama dengan 8W. 16 kurang 4 berarti 12 kali 12 sama dengan 8W. Nah, gini gampang. Tinggal coret bagi berapa? Bagi 4, nyesa 2, bagi 4, nyesa 3. Nah, ini bisa lagi nih. Kita bagi 2, 12-nya. 12 bagi 2, 6. Berarti 3 kali 6 sama dengan W. Atau W didapat adalah W sama dengan 18. Nah, ini adalah sisa harinya. Maka hari total sama dengan 18 tambah 4 atau sama dengan 22 hari. Yang mana jawabannya? Yang E. Gimana, kalian benar gak? Kita lanjut ya. Kalau ada yang ingin tanyakan boleh komen di komentar. Ke soal nomor 3, saya yakin kalian benar lah semua jawabannya karena ini sangat gampang ya. Tinggal kalian substitusi saja untuk nilai Y ke nilai X. Nah, di sini didapatkan nih dalam soal nih. Kita baca dulu soalnya. Terdapat 2 alat untuk cetak keramik, yaitu alat X dan Y. Kemampuan produksi alat X adalah 4 kali alat Y. Jika jumlah produksi alat Y adalah 72 selama 6 jam, maka dalam 1 jam X dalam memproduksi sebanyak. Nah, kita ketahui yang pertama yaitu alat X sama dengan 4 kali Y. Yang kedua yaitu Y sama dengan 72 per 6 jam. Kita buat dalam 1 jam. Berarti 72 bagi 6 berapa nih? 12 per jam. Nah, maka diketahui ini. Nah, Y-nya yaitu 12. Berarti 4 kali 12 per jam. Berapa? 48 per jam. Gampang kan? Jawabannya itu yang E. Semoga jawaban kalian benar. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Di sini soalnya hampir sama mungkin dengan soal latihan tes atau fase pertemuan pertama. Mungkin agak beda dalam modifikasi soal saja. Semoga kalian benar lah atau bisa mengerjakan dengan tipe soal seperti ini. Soal apa sih? Maaf, ada gangguan. Oke, yang pertama itu misalkan untung ada harga beli gitu, misal harga beli awal sebagai B, kemudian juga ada harga jual
C, dan untung gitu yang ketiga, dimisalkan untung sebagai U. Nah, kita nih tahu kan untung itu apa? Untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Maka persentase keuntungan U per B, ya benar, untung per harga beli, atau C per B. Jangan lupa kali 100% karena presentasi. Nah, karena ini 100% bisa juga kita tidak dicantumkan gitu, per B. Oke, gitu. Oke, yang pertama itu jika harga pembelian sebuah smartphone turun 80% dan harga jualnya tetap, maka gini ya, harga beli HP makanya biar lebih mudah gitu, turun 8%. Jadi harga setelah turun itu cuma dengan 100% ya. Yang harga awal itu pasti 100, sudah harga 100 dengan 8 dikurang 8% karena turunnya 8%, maka diperoleh bahwa 82% B. Oke, yang kedua nih, ketahui kedua, mendapatkan persentase keuntungan 10%. Nah, persentase keuntungan naik bentar, agak errornya. Persentase keuntungan naik 10%. Berapa nih? Berarti C min B per B. Ini persentase keuntungan ya. Tahu jangan dulu ini. Kita rubah lagi ke dalam awal. Maka persentase keuntungan naik 10% nih. Yang awalnya untungnya berapa? Persentase keuntungan, untung persentase keuntungan ditambah 10% berarti ya. Nah, berapa nih? Nah, berarti kita mulai 100% harga jual. Nah, karena harga belinya turun, maka ini menjadi 82% B ya. Per 82% B. Oke, gini. Nah, selanjutnya kita substitusi nih harga untungnya di sini. Nah, ini keuntungnya ini, untung. Maka di sini C min B per B plus 10% sama dengan 100% C min 82% B per 82% B. Atau ini akan menjadi 10%, ini akan menjadi, kita pindah ruaskan ke ruas kanan berarti ya, 100% C min 82% B per 82% B. Terlalu bawah. Minus, berarti minus ya. Minus per B. Ini. Nah, kita ke sini aja. Sini. Maka 10% B ini akan menjadi karena ini minus, kita samakan penyebut, ini akan menjadi 82% B per 100% C ya, min 82% B minus C 82 berarti ya di sini, karena udah disamakan, berarti 82% C minus, karena agar sama penyebutnya kita kali dengan 82%. Maka ini akan plus ya, karena minus kali minus akan plus, maka ini 82% B. Oke, gini. Nah, ada yang sama nih, kita bisa coret ya, ini coret, ini akan menjadi, nah ini 100 kurang 92 berapa? Berarti 8 ya, 8% C. Oke. Nah, per 82% B. Oke, 10%. Nah, kita kali nih ininya,
Ingat, yang pertama jika ada perkalian persen, maka ini akan ada satu bentuk koma gitu. Jadi 10 kali 92, maka persen dan bentuk persen maka akan menjadi 8,2 persen sama dengan 8J. B-nya jangan lupa di sini. 8% J. Oke. Nah, selanjutnya apa nih? Kita cari J. J aja. Cari J berarti 8,2% B per 8% B. Persennya bisa kita coret sama, berarti ini teh ketika dihitung ini akan menghasilkan 1,15 B. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nih. Tadi diketahui bahwa Y sama dengan 1,15 B. Oke. Nah, sekarang nih kita masukkan ke rumus untung. U sama dengan yang tadi sudah dapat Y min B. Hilang Y min B per B. Berapa nih? Berarti 1,15 B min B per B. Ini akan menjadi 0,15 ya, berarti 0,15 B per B. Nah, karena B per B kita bisa coret, ini sama dengan 0,15 atau berapa nih? 15 per 100, oke? Atau 15%. Berarti jawabannya yaitu yang mana? Yang D berarti ya, 15%. Kita kembali lagi, lihat 15% yang ini, yang D. Oke. Nah, gimana nih? Benar nggak? Nggak ribet ya? Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut saja untuk soal nomor 5 nih. Ini adalah suatu deret Fibonacci nih. Bisa dikatakan pernah ada juga untuk dalam soal latihannya agak sama. Nah, dikatakan ada P dan Q. Hubungan P dan Q apa sih? Ada dua tipe cara. Kita rubah dalam ini yang P-nya. Kita rubah dalam pandangan P ya. Pandangan P U7 tambah U9 sama dengan 47. Oke. Nih. Karena gini. Ketika ada U berapa itu teh namanya? U9 sama dengan U8 tambah U7. Maka ketika kita cari U7 sama dengan U9 min U8. Oke? Maka di sini dapat bahwa U9 min U8 plus U9 sama dengan 47. Oke? Nah, ada yang sama nih. 2 kali U9 min U8 sama dengan 47. Nah, kita lanjut nih. Yang kedua saya pengen rubah yang mana ya? Yang ini aja. Yang ini. U9. Berarti U9 itu dihasilkan dari U11 sama dengan U10 ditambah U9. Maka U9 sama dengan U11 min U10. Bisa dipahami ya. Berarti kita kali 2. U11 min U10. Nah, U8 nih. Kita cari U8 di sini. U8 berarti hasil dari U10 sama dengan U9 tambah U8. Maka U8 sama dengan U10 min U9. Maka di sini adalah U10 min U9 sama dengan 47. Ini 2 kali U11 minus 2 kali U10 minus 2 kali U10 U10 minus U9 sama dengan 47. Nah, ada yang sama nih. Ini masih sama ya, U11. Nah, ini menjadi 3 kali U10 minus U9 sama dengan 47. Kita pindah ke sini. Ini akan jadi 2U11 minus 3U10. Nah, minus U9 tadi berapa?
Nah, ini ya kita substitusikan lagi. U11 min U10 sama dengan 47. Maka ini akan jadi 2 kali U11 minus 3 kali U10. Berarti tambah ya. Tambah. Ini tetap minus U11. Nah, yang kedua ini karena minus kali minus akan plus. U10 sama dengan 47. Maka akan diperoleh bahwa ini akan menjadi, kayaknya ada yang salah nih. Dari sini, ini salah. Karena udah 8 ya ke dalam minus, berarti ini. Nah, gini. Ini minus, ini plus. 9-nya plus. Nah, gini. Ketika plus, ini plus. Plus, ini tetap minus berarti. Minus, oke. Atau saya hapus dulu. Ini bukan hapus. Eraser saja, ini hapus. Ini hapus dulu. Aku salah. Ini akan menjadi, ini plus berarti ya. Ini minus. Kita bisa jumlahkan jadi 3U11 minus 4U10 sama dengan 47. Nah, ini adalah Q, tidak lain adalah Q. Maka pernyataan yang benar yaitu P sama dengan Q. Oke. Nah, maka jawaban yang benar adalah yang C. Sebenarnya kalian juga bisa ditinjau dalam bentuk Q, tetapi dalam bentuk Q ini lebih gampang kayaknya. Kita turunkan saja memakai rumus yang ini. Nah, gak usah dibalik ke yang ini. Bisa kalian coba saja, akan menghasilkan hasil yang sama. Oke. Sekian untuk part 1 dalam video pembahasan ini. Saksikan terus dalam video berikutnya dalam part 2 untuk soal nomor 6 sampai 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.